A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum 'adzabu yaumin 'aqim. Sebelum ayat 55 ini, kemarin sepertinya ada satu ayat yang terlewatkan ya, yang ayat 47 itu ya. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'dahu wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Yang belum saya jelaskan kemarin ya. Jadi mereka meminta kepadamu wahai Muhammad agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan mengingkari janjinya. Termasuk dalam hal akan datangnya kiamat atau dalam hal apapun. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Artinya, kalau Allah menyatakan bahwa kiamat akan datang, kalau Allah menyatakan bahwa kalau orang yang tidak beriman akan mendapatkan siksa, ya pasti akan datang. Lah kenapa kok kayaknya masih jauh nggak datang-datang misalnya kiamat ya? Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Hitungannya Allah sama hitungannya manusia itu beda. Satu hari di sisi Allah dan sungguhnya yauman sehari 'inda rabbika di sisi Tuhanmu itu ka alfi sanatin seperti 1000 tahun. Mimma ta'udun dibanding dengan perhitunganmu. Jadi kalau di sana terhitung sehari, maka di dunia ini terhitung sudah kayak 1000 tahun. Jadi kalau Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu menyatakan bahwa kiamat sudah dekat, lalu sekarang belum, itu dalam hitungannya Allah baru berkata kemarin. Jadi Rasulullah baru menyatakan kiamat itu dekat, itu baru sehari setengah kemarin. Gitu aja. Jadi masih sebentar. Tuh. Dan seperti yang sering saya sampaikan, bahwa untuk event-event besar, event-event yang sifatnya akbar seperti itu, persiapannya tentu lama, besar, dan panjang. Apalagi kiamat, ya kan? Piala Dunia tahun 2030 yang akan diadakan di mana itu? Arab atau mana itu? Itu sekarang sudah katanya sudah dekat, padahal masih 5 tahun lagi. Piala Dunia tahun 2034 yang masih 10 tahun lagi itu menurut penyelenggaranya udah dekat. Karena persiapan mereka itu harus bikin mulai dari stadion, rel kereta api, hotel, venue, macam-macam. Apalagi kiamat. Makanya orang-orang yang minta agar disegerakan itu mereka tidak tahu bahwa seberapa dahsyat kiamat itu. Panitia hari kiamatnya itu, meskipun Allah Maha Kuasa, kalau mau melakukan sesuatu, ya cukup dengan kun fayakun, kun maka jadilah maka fayakun jadi. Tapi Allah tetap mengajari manusia untuk mengikuti proses. Gitu ya. Nah, di ayat selanjutnya ini, tadi ayat 47 yang kemarin sempat terselip belum terterangkan. Ya. Jadi begitu. Pasti tetap akan datang. La yukhlifallahu a'dahu. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Pasti datang. Hanya saja memang manusia diajari Allah untuk melihat proses.
Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus sa'atu baghdatan aw ya'tiyahum adzabu yaumin hakim. Dalam bahasa Arab itu ada minimal 3 kata yang artinya itu ragu ya, bimbang, selalu syakwa sangka. Pertama roibun. Roibun itu juga artinya ragu. Lalu syakun itu juga ragu atau selalu bimbang. Lalu miryatun atau miryatin ini juga artinya bimbang. Jadi 3 itu. Jadi roibun, syakun, kemudian miryatun. Fi roibin, fi syakin, fi miryatin. Itu untuk menunjukkan keraguan hati. Makanya Al-Quran itu disebut Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi. Nah, dalam konteks ini, orang-orang kafir itu di ayat 55 ini dijelaskan selalu mereka tidak akan pernah berhenti untuk ragu. Untuk selalu meragukan kebenaran Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu datang dari Allah, petunjuk yang benar-benar hak dan yang benar. Tidak hanya hak dari Allah, tapi paling bermanfaat. The right pathway, jalan yang paling benar itu. Tapi mereka ragu. Mereka baru tidak ragu, hatta ta'tiyahumus sa'atun. Sampai datangnya as-sa'ah. As-sa'ah ini artinya saat atau waktu, tapi seringkali dipakai untuk mewakili kiamat. As-sa'ah. Yang mana as-sa'ah itu selalu baghtatan. Datangnya itu tiba-tiba. Mak bedunduk. Itu bahasa Inggrisnya. Mak bedunduk. Jadi suddenly. Datang tiba-tiba. Atau ketika datang kepada mereka adzabum muqim. Azab yang, ini yang menarik ya. Kalimat aqim, maaf, adzabun aqim. Adzabu yaumin aqim. Azab yang yaumin aqim. Yaumin aqim itu artinya hari yang setelah hari itu tidak ada lagi hari. Berarti kan kiamat nih. Jadi setelah itu tidak ada lagi hari. Kenapa? Ya karena matahari sudah dihancurkan. Yang kita menandai hari kan matahari nih. Yang menandai kita kemudian bisa menghitung kalender hari-hari kita ini kan karena ada matahari yang terbit di timur, tenggelam di barat. Itu kan, sehingga kita bisa menghitung hari. Nah kalau kemudian rotasi dan revolusi matahari, demikian pula rotasi dan revolusi bumi ini diacak balik, ya sudah tidak ada hari. Dan itu pasti terjadi ketika kiamat datang. Ketika hitungan waktu sudah tidak ada lagi, ketika yaumin aqim, hari yang tidak ada hari lagi setelahnya, ketika makhluk yang bernama waktu disembelih. Disembelih di Al-A'raf sana, di tengah antara surga dan neraka. Saat disembelihnya waktu itulah penduduk neraka menangis sejadi-jadinya. Karena mereka tahu bahwa sudah tidak akan ada lagi yang selamat dari sana dan akan disiksa selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Sementara penduduk surga tahu kalau waktu itu sudah disembelih, maka bergembira ria seluas-luasnya. Karena tahu bahwa sudah tidak akan ada lagi hal-hal yang tidak mengenakkan hati. Nah, itu kan di dalam Al-Quran disebutkan sebagai وَنَزَعْنَا مِنْ صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ. Jadi kami angkat dari hati mereka itu segala macam ketidaknyamanan, kerupekan, kesumpekan, kita angkat. Berarti hatinya sudah lapang. Dan la yasma'una fiha lagwa wala ta'fima.
ketika di dalamnya nanti sudah tidak mendengar ucapan-ucapan sia-sia, ucapan-ucapan dosa, logo. Nah itu. Jadi yang dimaksud yaumin aqim adalah hari di mana tidak ada hari lagi setelahnya. Al-mulku yauma idzin lillah, kerajaan pada hari itu milik Allah. Wes, tak ada orang bisa nyogok pengadilan. Tak ada. Kalau sekarang mungkin masih cincai-cincai, masih bisa dibereskan melalui pintu belakang atau di bawah sorokan. Di akhirat tidak ada. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Adakah selain Allah hakim yang lebih adil lagi? Ya toh? Itulah dalam surat At-Tin itu dijelaskan gitu. Jadi kalimatnya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Apakah ada selain Allah hakim yang lebih adil, yang lebih bijaksana? Tidak ada. Maka di akhirat itu Allahu yahkumu bainahum, akan memberi hak keputusan. Kan di sini kan kadang ada orang bersalah diputus benar, ada orang benar diputus bersalah. Masih ada aja, tapi di akhirat tidak ada. Alladzina amanu wa amilus solihati fi jannatin na'im. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, selalu tak? Orang beriman mesti diikuti dengan kalimat apa? Amilus solihah. Pasti. Jadi ngomong iman saja tidak cukup di mata Allah. Tetap harus wa'amalu bil arkan. Diamalkan dalam perbuatan. Tidak hanya tasyidu fil qalb, disyahadakan dalam hati, atau wa iqraru bil lisan, atau diikrarkan lewat lisan, tetapi yang paling penting wa'amalu bil arkan. Nah, di sini disebut juga falladzina amanu wa amilus sholihat. Maka adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka fi jannatin naim, mereka akan dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Dulur. Tadi saya lihat Pak Lekdul sudah minum kopi dengan gulanya gula aren. Alhamdulillah. Saya kira tuh angop-angop titik, mari ini ngeleyek. Nah, mantap. Di Pak Bahrul saya lihat juga kayaman apa tadi. Alhamdulillah. Pagi-pagi sudah ada snacknya, ya kan? Kenikmatan ini sudah nikmat loh. Kayak gini sambil ngaji, sambil makan snack, enak sudah. Nah, gini lagi nanti ditambah nikmat di surga tuh loh. Wah, kalau kayak gini kan kadang habis ngaji, pada saat ngaji gini hati lapang, tenang, damai, mengaji Al-Quran gitu kan. Tapi nanti begitu udah kekerjaan lagi, kadang ya mikir utang apa, sumpek lagi ya kan. Nah, apalagi kebune dicolong uang barang nas, ketenesannya. Selalu ketemu gitu, enak-enak nikmat dibatasi ya kan. Kita misalnya enak-enak nyetir santai-santai, tiba-tiba ada orang motong jalan. Ada nggak gitu? Bukan kitanya, tapi orang-orang di sekitar kita. Kita enak-enak gini, ya selalu dunia selalu begitu. Tapi ada yang nggak akan begitu nanti. Tapi ketika kita sudah tidak bertetangga, sak planet diambil sendiri ya. Kalaupun ke tetangga itu beda planet, dan orang di sana juga tidak akan mengganggu, wong hatinya sudah dicabut. Itulah tadi. Wa naza'na kata Allah. Kami angkat semua dari kulubihim, hati mereka itu min ghillin. Apa itu? Ya penyakit-penyakit yang tidak jelas itu loh. Iri, dengki, hasud, amarah, dendam. Itu silang kabeh, benci, silang kabeh. Jadi orang-orang di surga itu sudah tidak mungkin ada saling mengganggu. Karena konsep itu sudah tidak ada. Waktu juga sudah berhenti. Itulah. Nah, sehingga itu yang kita dambakan sebagai keberhasilan atau kesuksesan kedamaian sejati ya di jannatin naim. Makanya an-naim itu penuh kenikmatan. Gitu. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina faulaika lahum adzabun muhin. Tapi orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan ada di dalam siksa yang menghinakan. Ini betul.
Ayo kita hindari orang-orang yang mendustakan ayat Allah, ya pasti berarti sudah tidak pernah membaca ayat Allah. Ini ada 174 kamera, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang termasuk dalam orang yang memperhatikan ayat-ayatnya Allah ya. Nah tiap hari insya Allah kita mengkaji ayat demi ayat, untuk kita terjemahkan huruf per huruf, lalu kita lihat asbabul nuzulnya, kita teliti kisah-kisah di balik itu, kemudian tafsirnya seperti apa, kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sudah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memperhatikan ayat Allah, bukan orang yang di ayat 57 ini orang yang kadzabu bi ayatina. Karena kalau sudah malas ngaji, berarti kan sudah malas disoroti, malas dimarahi, malas diseneni, malas dikoreksi. Ya kan? Nah, itu tanda-tanda melenceng sudah. Makanya sampean dan saya, kemarin saya melayat adik saya yang wafat ya. Terus pas di situ ada apa Bu? Nah, saya bilang ada orang yang nemui saya gitu. Ada apa? Nggih, Gus, kula remen nek kepanggih nyenengan. Saya suka kalau ketemu nyenengan. Terus kenapa kok suka? Karena saya suka dimarahi katanya. Dimarahi dalam arti ditegur, dikoreksi. Nah, tidak banyak orang yang mau dikoreksi. Gitu loh. Karena apa? Kadang kita itu pertama tidak mau koreksi diri. Ada orang yang mau koreksi diri tapi kurang detail. Maka kemudian ada lagi yang lebih tinggi, sudah pun dia mau koreksi detail sendiri, lalu dia minta tambahan dikoreksi orang lain. Nah itu orang yang seperti itu yang akan cepat maju dulu. Karena pertama dia sadar kalau dalam teori jendela Johari, jendela kesadaran diri, itu sudah masuk di level A, di mana dua sisi dari itu ruhaninya sudah terbuka. Pertama, dia mau melakukan muhasabah diri, introspeksi, lalu ditambah lagi dengan dia meminta orang lain untuk menambahi ketajaman koreksinya. Wah, itu keren itu. Ya. Walladzina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Jadi orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, itu mereka baik yang terbunuh maupun yang mati, itu sebenarnya tidak mati. Karena mereka itu hidup di sisi Allah. Gitu loh. Apa artinya hidup di sisi Allah? Mereka sesungguhnya mati hanya jasadnya, tetapi mereka hidup di sisi Allah. Makanya di sini disebut layar zukon nahum. Dan mereka akan diberi rizki oleh Allah di sisinya nanti. Di mana rizki itu adalah rizqan hasanah. Sesuatu yang sifatnya abadi. Sesuatu yang sifatnya sangat berharga. Ini ada kaitannya dengan Quran surat Ali Imran ayat 169. Monggo coba dibuka. Surat Ali Imran ayat 169. Monggo, siapa yang sudah saya temukan silakan. Ali Imran 169. Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapat rezeki. Nah, jadi sesungguhnya mereka itu bukan mati. Mereka hanya tubuhnya saja yang meninggal. Makanya ada satu peperangan dulu, satu kisah.
setelah peperangan gitu, ada seorang yang terbunuh. Nah, itu di tubuhnya itu, mulai dari pedang, panah, tombak, nancep semua di tubuhnya. Pokoknya hancur lah. Saking banyaknya pedang, panah, dan tombak yang menancap di tubuhnya. Semua orang menyatakan gini, wih, betapa sakitnya, betapa ya Allah, betapa menderitanya ini. Ternyata sejurus kemudian Nabi Muhammad SAW memberitakan, kamu yang mengira dia menderita, saat ini dia berada di sisi Allah, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, dan dia menyatakan begini, ya Allah, seandainya diizinkan, aku ingin sekali seperti ini, datang ke bumi lagi, lalu berjihad lagi, lalu dipanah, ditombak, dan dipedang seperti aku tadi lagi. Lalu kemudian aku meninggal dan bertemu denganmu dengan kenikmatan ini. Saking besarnya pahala atau balasan kenikmatan dari pengorbanan ditusuk dan lain sebagainya. Jadi kata Allah, ya memang sakit, ya memang perih, di pedang ya enggak enak memang. Tetapi balasan yang diterima itu jauh lebih nikmat sehingga menghilangkan itu semua ketika sudah bertemu dengan Allah. Makanya di sini disebut la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Apa yang dimaksud dengan rizqan hasana? Ya surga. Jadi balasan paling utama kita dari Allah itu kan maghfiratun. Kan gitu. Kan dalam surat At-Taubah ayat 111 maupun surat Sof ayat 10 sampai 12 kan sampaikan begitu. Jadi siapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Siapa yang mau tak tunjukkan perdagangan yang tidak rugi, yang bisa menyelamatkan dari siksa. Yaitu orang-orang yang jahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, berjihad di jalan Allah dengan harta dan dikanya. Lalu apa balasannya? Yaghfir lakum dzunubakum. Pertama itu, jadi balasan dari Allah pertama itu bukan berupa materi, kenikmatan, tetapi apa? Maghfirah, ampunan, ridho Allah. Baru kemudian wa yudkhilkum jannah. Lalu baru kemudian bonusnya adalah dimasukkan ke dalam surga. Ayat yang sama terkait dengan orang yang meninggal itu dalam jihad tidak meninggal, yang gugur jalan itu. Coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 154. Oh, dibuka. Sama dengan tadi, tapi ini surat Al-Baqarah ayat 154. Silakan. Izin, Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Shadaqallahul adzim. Jadi di situ dulu. Makanya kalimatnya jelas. Wa innallaha lahu khairur raziqin. Karena sungguhnya Allah, sungguh dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah ini, makanya kita seringkali menyempitkan makna rezeki. Seolah-olah rezeki itu hanya tentang makanan, pakaian, rumah megah, kendaraan mewah, saldo yang berdijit-dijit. Padahal rezeki itu misalnya sampean sekarang sehat, ya kan? Tidak sakit, aman, tidak ada bencana seperti di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Itu rezeki itu loh. Tapi seringkali kita tidak melihatnya sebagai rezeki. Karena memang kita sudah kadung terpapar bahwa rezeki itu ya hanya materi benda-benda. Nah, ini loh yang perlu kita jadikan semacam pelajaran lagi. Nah, ini misalnya, la yudkhilannahum mudkhalan, dan Allah pasti memasukkan mereka melalui tempat masuk yardaunahu, yang mereka sukai. Hanya kalimat jangan gini tuh loh. Dalam kalimat panggilan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu kan
Coba dibuka toh. Nanti situ yang kamu ridhoi itu kan dalam surat Al-Fajr itu. Coba dibuka surat Al-Fajr ayat 27 itu. Coba dibuka surat Al-Fajr ayat 27. Al-Fajr ayat 27 sudah ketemu? Silakan. Izin Gus. Sudah ketemu? Silakan. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kembali pada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Shadaqallahul adzim. Itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang ketika di dunia enggak rakus, yang ketika dunia enggak ikut lomba-lomba ini itu, yang ketika di dunia mengikuti aturanku untuk la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bih, tidak melirikkan matanya kepada kenikmatan dunia, yang hatinya tenang dalam beribadah, bersedekah, bermuamalah, bertarbiyah, berdakwah. Hai hati yang tenang, kemarilah. Kemarilah dengan hatimu itu loh. Ridho, hatimu ridho, dan Allah juga ridho. Makanya di sini kalimat yardaunahu dalam ayat 59 ini. Melalui tempat yang kamu ridho, dan Allah pun ridho. Nih, itu loh. Jadi ketika kita di dunia, itu ridho dengan semua ketentuan Allah, tidak bantah, tidak nego, taat tanpa tapi, tanpa kecuali, tanpa nanti, wis dilaksanakan langsung. Itu yang namanya sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Orang-orang semacam ini yang kemudian nanti itu, di akhirat itu akan masuk melalui pintu yang dia ridho, dan Allah pun ridho. Kan gitu. Jadi, ya iya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Jadi Allah pun ridho, kamu pun ridho. Nah, ini ada doanya dulur. Jadi minta diberikan tempat masuk yang baik, tempat keluar yang baik. Ini ada doanya. Coba dibuka di Quran surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 80. Coba buka, engkau. Surat Al-Isra ayat 80. Ampun, panggil. Nggih, izin guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Shadaqallahul adzim. Jadi kalau doanya gitu di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi doanya ada itu. Kita minta ketika dikeluarkan pun dikeluarkan dalam keluar yang baik pada saat kita meninggal, itu maksudnya minta husnul khotimah. Pada saat kita masuk juga dimasukkan yang baik. Pada saat masuk nanti di akhirat, itu jangan dimasukkan neraka ya Allah, tapi masukkanlah ke tempat masuk yang baik. Mana? Ke surga. Jadi ketika wa akhrijni mukhraja sidqin, nanti kita keluar dari dunia ini, kita minta dikasih keluar yang baik. Ya, ini apa? Husnul khotimah. Dan ketika nanti setelah penghisapan, kita minta juga kepada Allah diberi tempat masuk yang baik. Jangan masuk yang jelek, neraka jangan ya Allah, tapi masuk ke tempat yang baik, yakni surga. Itu doanya. Ya, tapi ada syaratnya selain berdoa itu.
Ayo kita tata hati dan hidup kita sekarang ini ridho dengan seluruh aturan Allah. Jangan neko-neko, jangan banyak ingin ini itu. Ayo kita benar-benar produktif dalam hidup, lalu kita bawa pulang ke akhirat hasil hidup kita, hasil kerja kita. Allah wa innallaha la'alimun halim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Wah, kalau ada yang mau disampaikan silakan. Ada yang mau disampaikan silakan. Oke, kalau ada Bu Dia, ya silakan. Okay. Ayat 56 ya. Orang beriman dan mengerjakan kebajikan, Gus. Dua item ini, beriman dan berbuat kebajikan itu harus selalu bersama gitu. Harus saling berkaitan atau cuma bisa beriman aja. Kalau cuma kebajikan, saya pikir ya harusnya beriman juga kan. Tapi kalau beriman saja bagaimana, Gus? Jadi gini, banyak orang bertanya gini, kenapa banyak orang baik kok nggak bisa masuk surga, kan nggak adil gitu ya. Ada kalimat begitu. Yang penting kita ini baik sama tetangga, tentang sholat apa itu urusan kita pribadi masing-masing gitu. Islam itu mengajarkan dua hal yang sinkron, yang berkaitan, yang related. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah ini persoalan-persoalan imani, persoalan-persoalan teologi yang sifatnya tidak harus dilogikakan. Kita diperintah Allah tahajud, sholat jamaah ya jamaah. Disuruh maghrib 3 rakaat ya 3 rakaat. Wis tidak perlu bantah kenapa kok nggak 2. Itu hal-hal yang sifatnya imani. Dan sifatnya harus ditaati tanpa tanya. Disuruh haji, tawaf, keliling 7 kali ya 7 kali. Disuruh sa'i, lari-lari kecil ngapain tanpa kita tahu pun iman saja. Itu persoalan-persoalan iman yang transenden, vertikal, itu penting sebagai bentuk bahwa kita taat, kita ini hamba sahaya. Nah, tetapi Allah luar biasa. Kamu kalau cuma begitu toh, tetapi tanpa visualisasikan, diimplementasikan dalam perilaku bahwa kamu itu juga hablum minan nas, kamu bohong. Karena apa? Pada dasarnya bekas atau efek positif dari menyembahku, dari beriman kepadaku, itu adalah beramal baik. Makanya sebanyak apapun Elon Musk, Mark Zuckerberg, maupun siapapun itu yang bersedekah jutaan dolar, tetapi dia tidak mengimani Allah, ya menghina Allah. Kan tidak mengimani adanya Allah. Jadi dia baik, tetapi kemudian itu yang disebut habitat a'maluhum. Sia-sia amal mereka. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia bisa bersedekah itu karena dirinya. Karena kehebatannya, karena kekayaannya. Di situ yang salah. Gitu. Yaitu yang memicu kemudian seperti Fir'aun. Atau seperti Namrud dan seterusnya. Ingat loh ya, Fir'aun itu sangat memanjakan rakyatnya loh dalam hal infrastruktur. Di masanya Fir'aun itu sangat makmur, mulai dari irigasi, pertanian, sampai tata letak kota, itu hebat demi rakyatnya. Dari sisi situ itu Fir'aun luar biasa. Dia terkenal kejam kan karena untuk menegakkan stabilitas politik. Gitu kalau dari sisi Fir'aun. Itu. Tetapi dia tidak beriman kepada Allah, ya buyar dia.
Sebaliknya, orang yang hanya beriman kepada Allah dari sisi ucapan dan hati, tetapi dia pelitnya setengah mati sama sesama, ya enggak bisa. Nah, itu. Jadi harus dua. Tetapi Bu Dia, ada juga ini menjadi satu tahapan. Ada orang yang beriman dulu kepada Allah, lalu karena kemudian diberikan Allah peningkatan iman, dia lalu bisa melaksanakan imannya menjadi amilus sholihah juga. Tapi ada juga yang berawal dari amilus sholihah, dia orangnya awalnya dermawan, baik, dan sebagainya. Lalu karena kasih Allah, dia diberi hidayah, lalu kemudian beriman. Ada juga, jadi ada juga yang mulai dari beriman dulu, lalu kemudian dia beramal soleh. Tapi ada juga yang beramal soleh dulu, dia dulu belum beriman, tapi mungkin karena kebaikannya, lalu doa-doa orang-orang yang ditolongnya, lalu membuat dia mendapat hidayah. Ada juga. Orang-orang kayak kita gini kan beriman dulu dari ucapan, baru kemudian beramal soleh. Tapi itu harus dua-duanya menjadi satu paket. Nggak bisa satu saja itu. Harus satu paket. Oke. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, saya masih di SPM Pasuruan ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan perjalanan-perjalanan kita dalam mencari ridho Allah. Semoga dulu-dulu semua juga diberikan kesehatan jasmani rohani, minum air putih yang hangat yang banyak, makan sayur yang banyak, dan jaga pola tidur, istirahatnya meskipun tua, supaya awet tua. Jangan minta panjang umur, minta sehat. Minta sehat. Itu yang paling penting. Untuk apa panjang umur kalau sakit-sakitan? Ya toh? Jadi minta sehat. Lalu dikasih umur Allah berapapun, enak sehat. Daripada panjang umur itu enak sehat. Gitu loh. Panjang umur tapi sakit-sakitan ngerepoti orang kan kasihan. Minta sehat, diberi Allah umur berapa apa, minta manfaat. Okay? Semoga Allah merahmati kita, meminta surat al-mustaqim. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fir al-mu'minu wal-mu'minat al-muslimat al-ahya'i. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afait. Wa barik lana fi ma syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma ta'fana al-bala wal waba wa qadal muslimin min sunnati. Rabbana najina wa lina sawabina. Rabbana mana faqtubna ma syahidin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Anta maulana fa'ansana kafiran tanasa. Rabbi a'udzubika min al-jahdi syaitan a'udzubika rabbi a'udzubika salah. Allahumma zilna rahmatan bi'adatil qadr antara wa qadar. Allahumma afriq lana sabra wa sabiti minana fa'ansana kafiran wa fatir sama alimil ghaibi wa syahadatul ghaibi. A'udzu billahi min jadil bala wal qadar ki syaqwa sul qada syamadatil a'la Allahumma salli ala Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa hujatan ya Rabbil alamin.